Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, Kero akan menemui Anda di channel Bertani Saja. Kita akan bahas kali ini tentang kenapa bahwa buah naga itu sulit menghasilkan buah atau hanya banyak pertumbuhan penghasil daun saja. Sedangkan kita sadari bahwa ya kita dalam tanaman buah naga itu bukan yang dipungutnya itu bukan daun, melainkan buah. Nah, tanaman ini sebenarnya sama, ini tidak berbuah udah 2 tahun, tidak berbuah selama 2 tahun. Maka saya berpikir bahwa ada hal-hal kesalahan teknis terutama dalam budidaya. Nah, dalam hal ini kami pun membuka teori atau membuka narasi-narasi bagaimana cara budidaya buah naga yang baik. Nah, sekarang alhamdulillah ini sudah dalam satu pohon saja yang tingginya baru 1 meter itu sudah menghasilkan sekitar 10 buah. 10 buah ini bayangkan saja, 10 buah kalau dinilai uang kan 10.000 udah 100.000. Nah, saya akan membicarakan kenapa yang tadinya tidak menghasilkan buah naga ini kemudian bisa menghasilkan buah. Baik, kita lanjutkan pembahasan ini. Sebenarnya hal-hal yang menimbulkan tidak menghasil buah itu sepele, bukan dari pemupukan, bukan dari masalah tanah, bukan dari apa-apa, apalagi masalah penyiangan, tapi hal-hal yang sepele, yaitu diantaranya yaitu tentang pemangkasan. Pemangkasan ini kita perlu sekali dalam pemangkasan. Nah, seperti ini ya, pemangkasan di bawah, pemangkasan di bawah, saudara-saudara kalian, ini saya buang semuanya, tunas-tunas yang tidak produktif ya. Ini termasuk ini juga nih, termasuk ini juga harus dibuang. Karena apa? Dia sebagai penghambat daripada pembungaan. Karena apa? Pembungaan itu karena kita yang diharapkan itu buah atau bunga, maka terjadi penyimpangan enzim yang seharusnya menimbulkan membentuk buah, maka akan nyimpang enzim itu menjadi membentuk daun. Oleh karena itu kita rekayasa, maka perlu dilakukan ini dilakukan yaitu pemangkasan. Ini bekas-bekas pemangkasan. Ini seperti ini saya buang, yang di bawah itu buang semua, masuk ini juga saya buang. Itu bukti hasil pemangkasannya. Nah, seperti itu. Ini masih basah, masih numpuk karena baru 3 bulan. Setelah dipangkas alhamdulillah, maka proses pertumbuhan selama 3 bulan itu, proses pertumbuhan terhenti, maka menimbulkan atau enzimnya itu berubah menjadi bunga atau menjadi buah. Nah, ini contohnya ini. Alhamdulillah setelah dilakukan pemangkasan terdapat 10 buah atau 10 bunga. Ini udah dipastikan. Kemudian dalam pemangkasan juga kita jangan ragu-ragu membuang tunas-tunas muda yang ada di bawah. Nah, seperti ini juga. Nah, ini masih pendek, ini baru memiliki 2 daun. Memiliki 2 daun saja. Coba perhatikan, ini baru 70 cm. Nah, ini sudah menghasilkan buah. Karena apa? Ini di bawahnya pada dipangkasin, pada dipotong. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga, ini dipotong semua. Kita tinggalkan 1 atau 2 dahan yang besar atau yang tinggi, yang pendek-pendeknya kita buang. Nah, ini sudah menghasilkan. Padahal yang namanya pemeliharaan ya biasa-biasa saja. Ini pemeliharaan biasa-biasa saja. Kemudian kalau yang tidak dipangkas, ini maaf aja nih, yang tidak dipangkas atau belum, ini padahal lunas tinggi. Nah, yang ini padahal udah tinggi, tidak, karena ini sengaja saya buat percobaan, ini tidak menghasilkan buah.
tidak menghasilkan buah. Nah, ini saya yang mangkasnya cuma satu saja, yang ini itu seharusnya ini dibuang dulu, ini harus dibuang. Nah, ini pemangkasan. Jadi masalah buah naga kita harus diperhatikan itu tentang pemangkasan. Di samping pemupukan, yang utama pemangkasan. Kita harus rajin, harus memperhatikan, harus melakukan pemangkasan itu. Jadi memerlukan tangan halus juga. Soalnya apa, ini tanaman buah naga ini identiknya sebagai tanaman hias ya di pekarangan. Ini kebanyakan di sini di pekarangan. Ini sangat menarik juga, indah di pekarangan ya, indah dipandang, juga enak dimakan gitu. Tidak saja indah dari warnanya, memang ini di daerah sini udah memudaya ya, udah memudaya tanaman buah naga, karena nilainya ini luar biasa. Dalam satu pohon aja udah ada yang menghasilkan sampai 60 buah. Nah, itu saudara-saudara sekalian, semoga bermanfaat ya. Kita mari belajar dari hal yang kecil. Insya Allah kalau kita sudah mumpuni, kalau bisa melakukan hal-hal yang kecil, insya Allah kita bisa melakukan hal-hal yang lebih besar, hal-hal yang lebih spekulatif, udah melalui tingkatan agribisnis atau usaha. Tinggal kalian saja di daerah sini saja, di daerah Cingabul, Kabupaten Majalengka, ada yang satu pohon itu menghasilkan sebanyak 60 buah. Kalau kita hargakan 10.000 aja, itu udah 600 kali 600.000 per pohon, itu per pohon. Tapi dengan metodenya, dengan teknik budidayanya ini sangat sederhana, bisa dilakukan di lahan-lahan sepi. Terima kasih, selamat bertemu lagi di channel Bertani Saja. Kero mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.